Jadi guys, aku hari ini lagi apa kan? Oh, gila ramai sekali ya. Macam pajak dari rumahku. Aduh, kacau kita sudah. Seperti biasa, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan alur cerita film Into the Night episode keempat. Tak perlu lama-lama, langsung saja kita mulai pembahasan filmnya. Play and enjoy. Di awal episode keempat ini, diperlihatkan Ayas yang masih ditahan akibat perbuatannya. Pada saat itu, pesawat sudah mendarat di Alaska. Richard bersikeras untuk meninggalkan Ayas di Alaska. Ia tak ingin Ayas ikut dalam perjalanan selanjutnya. Walaupun Ayas sudah menjelaskan yang sebenarnya, namun Richard terus menganggap bahwa Ayas merupakan seorang pembunuh. Kemudian Richard menemui Terenzio. Ia merasa sikap Terenzio tiba-tiba berubah. Ia hanya duduk terdiam di kursi pesawat. Matthew menghampiri Jacob setelah mengisi bahan bakar. Jacob tengah memperbaiki jendela pesawat yang sudah rusak. Hal itu membuat yang lainnya merasa beruntung dengan adanya Jacob. Kemudian lagi-lagi Richard meyakinkan Matthew bahwa mereka semua harus meninggalkan Ayas di Alaska. Matthew pun meminta persetujuan kepada semua penumpang dan tak memiliki banyak waktu karena tak lama lagi harus segera lepas landas. Hingga mereka pun berkumpul untuk memutuskan nasib dari Ayas. Richard terus meyakinkan ke semua orang bahwa keputusannya sudah benar, yaitu meninggalkan Ayas di sana. Kemudian Terenzio yang sebelumnya hanya diam, akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa mereka semua harus kembali ke Brussels, karena di sana mereka bisa mencari informasi tempat berlindung di tempat Terenzio bekerja, yaitu di NATO. Terenzio berkata bahwa di NATO terdapat dokumen yang berisi tempat berlindung untuk bertahan hidup, dan mereka tidak bisa menemukan dokumen tersebut tanpa Ayas, karena mereka semua butuh orang seperti Ayas untuk tetap bertahan hidup. Terenzio juga mengatakan bahwa jika Ayas melakukan kesalahan lagi, maka Ayas harus disingkirkan saat itu juga. Tentu hal itu membuat Richard merasa heran, mengingat Terenzio sebelumnya sangat membenci Ayas. Hingga pada akhirnya, Ayas pun kembali bergabung dan akan ikut melanjutkan perjalanan menuju Brussels. Ayas berterima kasih kepada Terenzio, namun Terenzio mengatakan bahwa ia membantunya karena Ayas telah menyelamatkannya, dan mereka pun impas. Perjalanan pun berlanjut. Kini tujuan mereka adalah kembali ke Brussels, seperti yang disarankan oleh Terenzio. Di dalam pesawat, Sylvie menemui Ines dan mengajaknya mengobrol. Sylvie meminta Ines untuk membantunya mencari informasi tentang kota Hawaii dan NATO, mengingat Ines sangat aktif di media sosial. Tak lama datang Horst dan Laura dan mengajak Sylvie untuk berbicara. Di dalam kokpit, Horst mengatakan bahwa semua makanan yang sebelumnya mereka dapatkan dari Kanada rasanya sangat tidak enak dan hambar. Mereka pun mulai menyadari ternyata tidak hanya manusia dan binatang yang mati akibat matahari, tetapi makanan juga kehilangan nutrisinya akibat terkena sinar matahari tersebut. Kecuali makanan kaleng yang mungkin masih bisa dikonsumsi. Sylvie pun meminta Horst untuk mengumpulkan semua persediaan makanan yang masih layak untuk dimakan dan harus merahasiakan kepada semua penumpang. Di sini Sylvie semakin heran dengan perilaku dari Matthew yang menjadi aneh. Kemudian Sylvie menemui Jacob dan Laura. Di bagian belakang pesawat, mereka pun berbincang-bincang. Kemudian tak lama masalah baru kembali muncul. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi yang menyebabkan situasi menjadi panik. Sylvie dengan cepat menuju kokpit menemui Matthew. Ternyata Matthew tak sengaja tertidur dan menerbangkan pesawat terlalu tinggi. Matthew terlihat sangat kelelahan dan semakin bersikap aneh. Sylvie yang khawatir, ia pun menyuruh Matthew untuk beristirahat. Kemudian Sylvie memerintahkan Richard dan Ayas untuk membantunya. Ayas pun masuk ke dalam kokpit menemui Matthew. Matthew yang semakin aneh, ia merasa kepanasan dan mukanya terlihat pucat namun seperti orang yang frustasi. Kemudian Sylvie menyuruh Ayas untuk membawa Matthew keluar kokpit dengan cara dipaksa, karena Matthew sempat berontak. Semua penumpang memerintahkan Matthew untuk beristirahat. Matthew pun pergi ke toilet untuk mencuci mukanya. Kemudian suara radio pun berbunyi.
yang ternyata ada seseorang yang memberikan informasi melalui radio itu. Hanya saja mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang tersebut di radio karena menggunakan bahasa Rusia. Mereka pun memutuskan untuk memanggil Zara karena Zara merupakan orang Rusia. Di belakang pesawat, Zara dan Ayas sedang mengobrol. Zara masih penasaran dengan apa yang sudah dilakukan Ayas terhadap Nabil sebelumnya. Disinilah Ayas menceritakan semuanya. Ternyata Ayas mengambil batu berlian itu bukan karena soal bisnis, namun ia berencana untuk mengembalikan batu tersebut kepada pemiliknya di Turki, karena batu tersebut sebelumnya telah dicuri. Zara pun pada akhirnya mempercayai Ayas dan menjadi yakin bahwa Ayas merupakan orang yang baik. Tak lama datang Horst yang memanggil Zara untuk menerjemahkan informasi pada radio yang menggunakan bahasa Rusia. Ternyata pesan informasi tersebut berasal dari luar angkasa yang dikirim oleh para astronot. Mereka menjelaskan tentang masalah pada matahari. Para astronot tersebut telah terjebak dan tak mungkin bisa kembali ke bumi. Kemudian Jakub masuk ke dalam kokpit pesawat untuk memberitahu Matthew tentang informasi tersebut. Namun Matthew tidak ada di dalam kokpit. Mereka baru tersadar bahwa Matthew masih di dalam toilet dan sudah lama berada di sana. Jakub dengan cepat membuka pintu toilet dan menemukan Matthew yang sudah pingsan dengan muka yang sangat pucat. Laura segera memeriksa keadaan Matthew. Ternyata Matthew sudah demam tinggi akibat luka tembak yang berada di tangannya. Karena sudah cukup parah, Laura mengatakan bahwa tangan Matthew harus segera diamputasi. Namun tidak mungkin dilakukan di pesawat itu karena harus menggunakan alat-alat yang steril. Kemudian Terenzio mengatakan bahwa segalanya akan diputuskan setelah mendarat di Brussels. Namun dalam kondisi seperti itu, Matthew tidak mungkin mampu mendaratkan pesawat. Lalu Ayas mengatakan bahwa Sylvie mampu menggantikan Matthew. Tentu saja hal itu membuat semua orang ragu. Bahkan Sylvie juga ragu untuk melakukannya, karena ada bagian-bagian yang belum dipahami Sylvie untuk mengoperasikan saat pendaratan. Lalu muncul sebuah ide dari Horst, bahwa Sylvie akan dibantu saat pendaratan dengan melihat video tutorial di internet. Karena sudah tidak ada pilihan lain, maka Sylvie pun terpaksa menyetujuinya, demi keselamatan semua orang. Namun Sylvie mengatakan bahwa peluang untuk selamat sangat tipis, dan jika berhasil mendarat, Sylvie tidak akan mampu menerbangkannya lagi, karena untuk menerbangkan caranya lebih rumit, dan hanya Matthew yang mengetahuinya. Itu artinya, pada saat tiba di Brussels, Matthew harus segera diselamatkan agar dapat mengoperasikan pesawat lagi, dan itu semua tergantung pada Laura yang akan menyembuhkan luka pada Matthew. Kemudian pesawat pun akan mendarat. Situasi menjadi menegangkan. Jakub membantu Sylvie untuk melihat video tutorial saat mendarat. Dan landasan pun semakin dekat. Sylvie semakin tak yakin, namun Jakub berusaha menenangkannya. Pada saat akan mendarat lebih dekat, ternyata di landasan itu ada pesawat lainnya. Dengan cepat, Sylvie berusaha memutar balik pesawat. Namun tiba-tiba, mesin macet dan membuat situasi semakin menegangkan. Sylvie memutuskan untuk tetap mendaratkan pesawatnya karena mesin yang macet tidak memungkinkan untuk terus terbang. Roda pesawat pun diturunkan. Guncangan semakin keras karena tidak stabil. Semua orang sangat ketakutan dan hanya bisa pasrah. Dengan usaha yang keras, akhirnya Sylvie berhasil mendaratkan pesawat tersebut dengan selamat. Semua orang bangga kepada Sylvie. Sylvie dan Jakub tidak mempercayainya. Ternyata mereka berhasil dengan selamat. Kemudian Sylvie mengatakan bahwa waktu mereka hanya 2,5 jam. Jadi mereka harus cepat berbagi tugas sebelum matahari terbit kembali. Laura dan Horst pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan Matthew. Zara juga ikut bersamanya untuk mencari persediaan obat untuk Dominic. Ines dan Usman akan mencari persediaan makanan. Sedangkan Jakub akan tetap berada di pesawat untuk mengecek mesin pesawat yang tiba-tiba macet sebelumnya. Sementara Terenzio, Ayas, dan Richard akan pergi ke NATO untuk menemukan dokumen dan mencari informasi tempat perlindungan untuk bertahan hidup. Kemudian Horst angkat bicara. Ia mengatakan bahwa bahan bakar pesawat adalah bahan organik, sama seperti makanan. Itu artinya, kemungkinan bahan bakar akan sulit untuk digunakan, dan mungkin saja penyebab mesin rusak itu karena bahan bakar yang tidak bagus. Mereka semua pun bingung, pesawat tidak akan mungkin terbang tanpa adanya bahan bakar.
Seketika mereka menatap Sylvie, seolah-olah semua keputusan ada di tangannya, dan mengikuti apa langkah selanjutnya. Dan film pun berakhir. Itulah pembahasan alur cerita film Into the Night episode keempat. Terima kasih karena sudah membantu mensupport channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you for watching.